Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا علمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya Masjid Jami' Kota Simpruk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat, di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat istiqamah, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, rutinitas kita, istiqamah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memohon kepada Allah agar nikmat semua yang diberikan Allah kepada kita benar-benar bisa menggunakannya untuk mendekatkan diri dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tergolong hamba-hamba Allah yang selamat, bahagia, mulia dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita jalankan pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, dan dijadikan amal itu sebagai penyebab datangnya ridha rahmat Allah dan terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjut kajian fikih pada malam hari ini, saya pribadi karena ini masih bulan Syawal, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ja'alanallahu wa yakum minal aidina wal faizin, kullu am wa antum bi khair wa kullu sanah wa antum tayyibin. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita bisa melebur semua dosa-dosa kita, sehingga kita saat ini benar-benar menjadi manusia yang bersih dan bisa menjaganya sampai ajal menjemput kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai wal muqarru ya, faslun wal muqarru bihi. Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza fasl. Halaman 23. Faslun ayat fasal utawi iki fasal bab menjelaskan tentang wal muqarru bihi darbani. Jadi wal muqarru bihi darbani, wal muqarru bihi itu artinya sebagai ikrar atau pengakuan, itu bisa. Nah, pengakuan atau ikrar itu dorbani ada dua, ya, dibagi menjadi dua.
Yang pertama adalah haqqullahi ta'ala. Yang pertama pengakuan kita yang berhubungan dengan hak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wa haqqul adami, pengakuan kita yang berhubungan dengan anak Adam atau manusia. Ya. Maksudnya gimana? Fa haqqullahi ta'ala yasikhur ruju' fihi 'anil iqrar bih. Dari pengakuan yang hubungannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kita melakukan perbuatan dosa kayak begini. Ya, saya telah mencuri. Nah, itu pengakuan. Hubungannya dengan Allah. Padahal nggak ada yang tahu kalau dia itu mencuri tapi ngaku. Nah, hanya Allah lah yang tahu. Nah, ini hubungannya dengan Allah. Iya, ngaku saya telah berzina umpamanya. Berarti nggak ada yang tahu satupun manusia, hanya dia sama Allah. Ya, begitu. Jadi ini pengakuan. Kalau memang ketika kita melakukan pencurian, ada orang melakukan pencurian, ketika mau dihukum kan harus ada saksi. Tanpa ada saksi dia mengaku sendiri. Nah, ini bisa dijatuhi had, dijatuhi hukuman karena pengakuannya. Ya. Begitu juga melakukan perzinaan, dia ngaku padahal nggak ada yang melihat, nggak ada saksi dia melakukan perzinaan. Namun dia mengaku, maka dihukumin, ada had, maka dikeluarkanlah hukuman secara syariatnya. Ya, bisa kalau ada pengakuan. Itu pengakuannya yang berhubungan dengan Allah karena nggak ada yang melihat, gitu loh. Nah, nanti kalau ngakunya hubungannya dengan manusia beda lagi. Fahaqqullahi ta'ala yasikhu, itu yasikhur ruju, itu sah apa ar-ruju, menarik kembali. Ya, yasikhur ruju'u fihi, menarik kembali perkataannya atau pengakuannya, anil iqrar, dari pengakuan yang telah dilakukan, anil iqrar bihi, dari pengakuan yang telah dikatakan. Jadi kalau pengakuannya itu hubungannya dengan Allah boleh ditarik. Enggak, saya berbohong, boleh. Saya enggak jadi ngakuin hal itu karena nanti hubungannya dengan Allah. Kalau mau dihukumin lah gimana, wong dia enggak ternyata menarik pengakuannya, menarik kembali pengakuannya itu sehingga enggak jatuh hukuman hadnya, itu enggak jatuh, enggak jadi, ya, karena dia udah mencabut pengakuannya. Nah, jadi enggak kena hukuman lagi begitu. Kalau memang itu hubungannya dengan Allah. Nah, kalau memang nggak bisa, udah ngaku, udah ngaku, tetap kena hukum, nggak bisa karena nggak ada saksi, nggak ada bukti, ya, nggak ada bukti. Itulah bolehnya menarik kembali pengakuannya, yang mana pengakuannya ini hubungannya sama Allah, nggak ada satupun yang tahu atas perbuatan dosanya, gitu ya. Nah, itu. Kemudian wa haqqul adami, dan ini hubungannya dengan Adam, la yasihu. Ya, maka tidak sah. Ya, maka tidak sah apa rujuk, menarik kembali, ar-ruju'u fihi anil iqrar bihi. Maka tidak sah menarik kembali, ya. Itu apanya? Pengakuannya itu nggak sah untuk ditarik kembali karena ini tentang hakul adami. Ya, ini benar-benar tentang hakul adami. Jadi nggak boleh ditarik kembali karena sudah dia mengakui, ya, mengakui sesuatu yang mana itu hubungannya dengan hakul adam. Nah, hakul adam itu contohnya seperti apa? Ya. Nah, ketika hakul adam itu mengaku bahwa begini, sebuah pengakuan, sebuah kesaksian atau sebuah pengakuan bahwa ini milik si dia, bahwa benda ini milik si dia. Saya sebagai saksi, saya ngakuin bahwa benda ini miliknya dia, gitu ya, atau kepunyaannya dia. Nah, kalau sudah ngomong gitu, nggak boleh ditarik lagi ucapannya karena sudah
ada hubungannya dengan hakul adam. Itu ya, ada hubungannya dengan hakul adam. Atau begini, seorang menuduh zina, seorang menuduh zina. Jadi ada seorang menuduhnya, kamu telah melakukan zina. Udah, kalau sudah mengakui begitu, berarti dia nggak boleh ditarik lagi, berani mempertanggungjawabkan. Ya, karena apa? Karena ini hubungannya dengan hakul adam. Yang salah harus dibutuhkan salah atas pengakuanmu, begitu. Nah, sekarang wataf takiru, butuh apa sihatul ikrar, untuk sahnya pengakuan. Wataf takiru, maka butuh apa sihatul ikrar, sahnya pengakuan, ila salati syara'id, 3 syarat. Ya, maka harus mempunyai 3 syarat orang yang mengakui atau mengakui baik hubungannya dengan Allah atau hubungan dengan hakul adam. Yang pertama, ketika ada orang yang mengaku atau sebagai saksi menyaksikan kemaksiatan yang mana akan dijatuhi hukuman, itu maka ada 3 syarat baru bisa dijadikan itu sebuah pengakuan, itu sebuah kesaksian, begitu. Yang pertama adalah al-buluk. Ya, buluk itu manusianya, orangnya harus balik. Kalau pengakuannya anak kecil, ya nggak boleh kalau belum balik. Ya, saya telah melihat si om itu melakukan perzinaan, nah itu nggak boleh, itu saksinya anak kecil. Ya, anak kecil kalau belum balik, itu yang nggak boleh. Nah, kemudian wal aklu, orang yang akalnya waras, akalnya waras, nggak gila, mengakui, menyaksikan perbuatan salah atau mengakui bahwa dia itu salah, maka nggak bisa dijatuhkan hukum karena pikirannya bermasalah, otaknya bermasalah, seperti orang gila atau yang tidak waras atau autis, pokoknya segala otaknya yang bermasalah, ya, itu tidak bisa dijadikan landasan untuk sebuah kesaksian atau pengakuan dirinya melakukan kesalahan. Itu oke ya. Jadi kemudian yang 3 adalah wal ikhtiar. Ikhtiar itu sebuah pilihan, ya, maksudnya sebuah pilihan ketika orang sudah mau mengakui, ya udah terserah pengakuannya seperti apa. Ya, mau pengakuannya seperti ini, seperti itu, yang benar, yang jelas dia sudah melihat kesaksian seperti apa, kita pasrahkan kepada yang benar-benar melihat langsung, yang mempunyai kesaksian itu atau yang mengakui sebuah kesalahannya, begitu. Kemudian wa in kana bimalin, apabila berhubungan dengan harta, ya, i'tubira fihi, maka ditambah fihi kesaksian tadi syartun, 1 syarat, yaitu keempat, robiun, yang keempat, wa huwa rusdun, harus pandai. Syaratnya harus pandai ketika pengakuannya itu masalah harta. Oh, harta ini milik si dia, harta ini mungkin harta waris. Oh, ini punya siapa? Tanah ini punya siapa? Nah, itu harus ada, orangnya harus benar-benar pintar. Ada syarat ditambah orangnya pintar. Kemudian wa idza qarra bi majhul ruji'a ilaihi fi bayanihi wa yasikhul istisna fihi al-iqrar idza wasalahu bihi wa huwa fi halati shihha wal marad sawaun. Kemudian wa idza aqarra, jadi wa idza aqarra bi majhul, dan ketika mengakui, ya, sesuatu yang tidak jelas. Majhul itu ya tidak jelas, atau jahlun, dari kata jahlun, enggak jelas. Majhul itu sesuatu yang tidak jelas, ya. Maka ruji'a, dia harus mencabut ilai dari pengakuannya ini, fi bayani, disertai dengan keterangan. Kalau pengakuannya itu enggak jelas, maka harus dicabut pengakuannya, harus ditarik kembali karena pengakuannya enggak jelas, ya. Ceritanya apa, yang ngakunya nggak jelas, pokoknya ya harus ditarik kembali dengan keterangan karena
ini nggak bisa dijadikan pedoman, nggak bisa dijadikan landasan untuk menjatuhi hukuman gitu loh, karena nggak jelas ya. Nah, kemudian wayasihul istisna fil ikrar, boleh menjatuhkan pengecualian fil ikrar ya, fil ikrar di dalam kesaksian idza wasala bihi wa huwa fi halatis sihhah ya, dan bisa menjatuhkan sebuah istisna dalam pengakuan ya. Contohnya begini, ada 10 ekor sapi umpamanya, ini pengakuan harta ya. Nah, ada seorang yang mengakui bahwa ini punyanya si A ya, 10 sapi ini punyanya si A, dia saksi sebagai saksi, punyanya si A kecuali 3 ya, 10 sapi ini punyanya si A kecuali 3 punya si B. Nah, itu boleh. Nah, yang tidak diperbolehkan itu 10 sapi ini punyanya si A kecuali 10. Nah, ini nggak jelas. Wong sapinya 10 kok kecuali 10, itu kan nggak jelas. Nah, itu nggak boleh. Itu sebuah pengakuan yang tidak jelas. Orang sapinya 10 ini miliknya si A terkecuali 10. Nah, ini maksudnya gimana begitu? Kalau kecualinya 3 masih mending, kecualinya 4 masih mending gitu loh. Nah, kecualinya 10 berarti kan nggak jelas itu. Nah, ini yang tidak boleh, sebuah pengakuan seperti itu. Nah, ini yang dimaksud pengecualian istisna, mengistisnakan. Umpamanya ini anak 10 ini mencuri semuanya kecuali 2 orang ini. Nah, itu boleh langsung. Kecuali 2 ini saksinya, saya saksinya, dia nggak ngikut, yang nyuri hanya 3 ini, yang nyuri hanya 7, yang 3 enggak. Nah, itu sebuah pengakuan seperti itu namanya istisna. Nah, istisna itu nggak boleh pikir-pikir, langsung di syarahnya itu nih yang namanya idza wasolahu bihi, jadi langsung diberikan. Umpamanya anak 10 ini telah mencuri ya, anak 10 ini telah mencuri, kemudian terkecuali, diem aja udah nggak dilanjutin, kan nggak berarti nggak jelas itu ya. Jadi harus langsung pengecualiannya apa? Pengecualiannya itu apa? Kecuali apa? Kecuali 2 orang atau 4 orang, nggak harus dijelaskan. Itu harus nyambung, harus wasol, harus usul atau wasol, nyambung, nggak boleh dihentikan. Makan ada di keterangan di Fathul Qorib itu disarahin, ngambil napas saja nggak boleh. Saya bersaksi bahwa anak 10 ini mencuri, ambil napas dulu, agak beberapa detik gitu, kecuali, baru kecuali, itu nggak boleh. Itu namanya kayak gitu loh Pak Ayah, kayak ketika akad nikah, qabil tuh nikah, itu qabil tuh itu harus langsung, nggak boleh mikir, ya. Begitu halan langsung qabil tuh nikah kah. Halan mikir dulu, nah itu nggak sah akadnya. Hanya beberapa detik mikir aja nggak sah. Sama seperti itu pengakuan, kesaksian, kalau masih mikir istisnanya, terkecuali masih mikir siapa ya kecualinya. Nah itu nggak boleh, harus kecuali 3 orang ini. Nah itu langsung tegas gitu, karena ini masalah hukum, ya. Nah, sama seperti akad nikah, ketika qabiltunya agak telat maka disuruh ngulang biasanya. Ini kalau orang yang ngerti loh ya, ngerti fikih loh ya. Biasanya banyak yang seorang pengulu itu kadang kurang paham tentang itu gitulah. Ya, sehingga udah main sah-sah saja pinginan, cepat gitu ya. Main sah-sah saja, apalagi lelakinya ini gemeteran ya. Udah gemeteran, udah keder, udah enggak begitu halan masih gemeteran, nggak langsung jawab. Nah ini kan banyak seperti itu, karena pernikahan kan setahun, kadang pertama kali, yang untuk pertama kalinya itu ya yang agak grogi biasanya. Nah itu harus dikasih tahu, harus langsung jawabnya. Wisol namanya, atau wusul atau wasol. Baik, kalau wasol itu istilah Quran kan berarti lanjut gitu loh, nggak ada jedah, nggak ada napas sedikit pun nggak ada, wasol namanya ya. Wa huwa fi halatis sihha wal marid sawaun. Pengakuan tatkala dalam keadaan sehat maupun sakit sama tata caranya.
ya, walaupun dia dalam kondisi sakit, ya udah, momennya sakit napasnya sesak-sesak itu, pokoknya sama itu intinya, sama aja, harus pengakuannya, aturannya sama. Baik, selanjutnya wa kullu ma faslun ayada faslun wa kullu ma yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi jazat i'aratuhu idza kana manafi'uhu asaraw wa tajuzul 'ariyah mutlaqan wa muqayyadah. Ya. Jadi wa kullu ma yumkin, setiap barang yang bisa dimanfaatkan, ya, wa kullu ma yumkinu intifa, setiap barang yang bisa dimanfaatkan bihi kelawan barang itu ma'abaqai ainihi, dan barangnya itu tetap ada, maka jazat i'aratuhu, hukumnya boleh dipinjamkan lagi. Ini bab tentang pinjam, minjam, meminjam, ya. Jadi ketika ada barang yang bermanfaat dipinjam, nah dipinjam itu kan sudah menjadi hak pinjam dia, hak pakai saja, maka boleh dipinjamkan kembali, ya, dipinjamkan kembali dengan syarat barangnya masih ada, masih utuh dan bisa memberikan manfaat, begitu intinya. Jadi idza kanas manafi'uhu asaraw wa tajuzal 'ariyah. Wa tajuzal 'ariyah mutlaqan, ya, 'ariyah itu boleh bersifat bebas tentang waktunya kapan sampai kapan, terserah sesuai dengan kesepakatan, ya. Jadi wa tajuzul 'ariyah, boleh pinjam meminjam itu mutlakon, mutlak tanpa terikat waktu, atau muqayyad terikat waktu kapan bimuddatihin, atau terikat waktu kapan yang sudah ditentukan habis masa pinjamnya itu, ya. Wahya madmunah, barang yang dipinjam sudah seharusnya menjadi tanggungan orang yang meminjam, ya, alal musta'ir itu. Jadi wahya madmunah, menjadi tanggungan alal musta'ir kepada orang yang meminjam. Biki matiha yaumatala fiha. Jadi apabila rusak atau hilang, maka si peminjam akan menggantinya, ya, harus menggantinya. Tuh. Ini bab meminjam. Jadi bab pinjam meminjam itu yang penting barang itu manfaat, bisa dimanfaatkan, maka hukumnya sah untuk meminjamkan, baik tak terikat waktu, udah pakai pinjem semaumu, nggak ada waktu kan, udah pinjem sampai 2 bulan atau 3 bulan, berarti itu ada waktu, itu ikata apa, akad yang sah itu. Asal barangnya itu manfaat, bisa memberikan manfaat. Satu lagi, bismillahirrahmanirrahim, faslun ay hada fasl. Wa man ghadaba malan li ahadin lazima raddahu wa arsyu naqsihi wa ujratu bimislihi fa in talifa dhaminahu bimislihi in kana lahu mislun aw biki amatihi id lam yakul lahu mislun aksara ma kana min yaumil ghasbi ila yaumit talafi. Jadi semua sesuatu, waman ghadaba malan, intinya semua sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, gitu ya, serta utuh bendanya, maka diperbolehkan lazima raddahu wa arsyu naqsihi wa ujratu mislihi fa in talifa, maka maka diperbolehkan meminjamkan ketika hasil bisa terlihat nyata. Maksudnya semua sesuatu ini masih berhubungan dengan minjam meminjam, ya, semua sesuatu yang bisa memberikan manfaat itu boleh dipinjamkan,
Ya. Asal sesuai dengan kesepakatan dan perizinan. Maksudnya ketika kita minjem sesuatu harus dengan izin juga gitu. Nanti ketika kita tidak izin, tanpa ada izin, maka itu dikatakan ghosab, ghosbi ila yaumit talafi. Jadi kalau kita minjam sesuatu tanpa ada izin, itu namanya ghosab. Ghosab dengan mencuri itu bedanya. Kalau mencuri itu berniat untuk memiliki benda itu. Namun kalau ghosab hanya memanfaatkan benda itu. Tidak niatan untuk memiliki. Kayak kita pakai sandal, ya, ketika di masjid itu memakai sandal ke kamar mandi tanpa bilang. Nah, itu termasuk ghosab. Itu termasuk barang yang diharamkan oleh sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Tidak boleh. Nah, terkecuali sandal ini tahu milik siapa, kita pinjem. Biasanya sih boleh. Nah, ini tanpa izin langsung pakai nggak apa-apa. Nah, kalau barang itu nggak tahu punya siapa, ya siapa tahu orangnya pelit, nggak ikhlas ketika kita pinjem, mau nggak tahu ini punya siapa, main pakai aja. Nah, itu haram, namanya ghosab. Walaupun hanya memanfaatkan sebentar, nggak niat untuk memiliki, ya, hanya memanfaatkan saja, itu namanya ghosab. Maka dalam hal pinjam meminjam ini, ya, harus ada transaksi, harus ada omongan. Ketika nggak ada omongan karena sudah sering meminjam dan yakin dia itu ikhlas ketika barangnya ini dipinjam, nah maka itu boleh. Nah, dulu pernah saya tanyakan kepada salah satu guru, ya, di guru saya, karena di pondok ketika di pesantren itu kan kayak milik bersama. Ketika sarung kita habis, sudah pakai sarung teman kita tanpa izin buat sholat. Nah, ini sholatnya sah apa enggak? Saya tanyakan seperti itu. Kalau memang biasanya pinjem dan diperbolehkan, itu akan menjadi hukum asal. Pasti boleh, yakin itu akan boleh. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi ketika kita nggak pernah pinjem, ya, terus tiba-tiba itu main pakai aja, padahal nggak pernah pinjem, kan belum tahu hukumnya. Jangan-jangan nanti nggak diperbolehkan, kan belum tahu. Kalau sudah sering, nah ini nggak apa-apa tanpa harus izin. Itu ya. Jadi kalau ini apa ya? Sifat ghosab itu memang sudah tradisi di pesantren. Ya, sandal siapa aja udah bisa kemana-mana, begitu. Ya, itu sudah tradisi. Walaupun sudah tradisi, memang kan harus kita rubah. Kalau memang itu nggak boleh, kalau nggak pernah pinjam, nggak tahu ini punya siapa, ya jangan dipakai. Intinya itu ya. Jadi takutnya nanti akan menjadi dosa. Mana dosa itu penghalang untuk kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita takutkan. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Iya. Ya, silakan Pak. Siapa? Apa? Jadi pinjam-pinjam lagi. Kalau kasusnya ngumpetin sepeda itu gimana? Hah? Yang ngumpetin sepeda itu gimana? Kasus ngumpetin sepeda? Yaitu hukumnya menyusahkan orang. Nah, kalau menyusahkan orang, ya kalau niatnya ingin nyusah, ya ini. Tapi kalau dia tahu, ini orangnya kalau bercandain gini nggak pernah marah, dia orangnya enak kan. Nah. Karena sering dibuat main-main, orangnya enakan, nggak pernah marah, nggak pernah emosi ya. Tapi ya kalau emosi kan nggak tahu. Kadang bercanda itu menjadi penghalang juga. Maksudnya bercanda itu menjadi penyebab dosa juga loh. Hati-hati gitu loh. Ya. Jadi kita ketika bercanda itu harus tahu lawan bercandanya siapa, begitu loh. Pinter-pinter cari lawan bercandanya siapa. Orangnya kalau dia bercanda itu enakan, nggak pernah marah, ya udah kita bercandain aja, nggak apa-apa. Gini, ke atas sebuah hadis, kita itu kalau akrab udah sewajarnya lah. Kalau dekat itu sewajarnya. Ada sebuah hadis itu. Kalau benci ya udah sewajarnya benci. Ketika orang itu deket banget, bercandanya kan biasanya nggak terkontrol, ya. Asalnya deket jadi musuh yang paling utama ini banyak. Dulu deket tapi karena salah bercanda, salah omongan sehingga jadi musuh yang paling utama. Itu banyak. Dulunya udah benci minta ampun. Karena kebaikan akhirnya jadi deket banget. Ya, asalnya lawan jadi kawan, itu banyak seperti itu.
Maka ada sebuah hadis, jikalau kita memang akrab, sewajarnya lah, jangan terlalu dekat. Biasanya kalau orang dekat itu udah nggak kontrol. Kalau udah terlalu dekat, akrab itu nggak kontrol. Itu umumnya begitu. Maksudnya nggak ada sungkannya gitu loh. Kalau tarjis nggak ada sungkan-sungkannya. Kalau bercanda udah ini aja. Nah, kita kalau nggak bisa bawa diri, nanti yang kita ajak bercanda ini orangnya emosian, bahaya ini. Bisa langsung renggang, bahkan bisa menjadi musuh, orang yang paling dibenci. Asalnya orang yang paling dekat, orang yang paling dekat, akrab banget, akhirnya menjadi lawan, menjadi musuh gitu, menjadi jauh. Gara-gara orang kalau terlalu dekat itu biasa gitu, nggak ada seenaknya aja, ngomongnya seenaknya gitu. Kalau udah terlalu akrab, tapi bagus, orang akrab ini bagus, tapi asal kontrol gitu loh. Nah, benci juga begitu. Kalau kamu benci, biasanya orang yang dibenci ini terus dekat, maka nanti bisa jadi malah jadi musuh, malah jadi lawan, masa jadi saudara. Ini ada cerita di kampung ini. Jadi ada seorang perempuan sama laki-laki itu di kampung itu terkenal saling membenci. Akhirnya jadi suami istri. Malah jadi suami istri. Jadi ceritain itu dulu itu waktu masa mudanya saling benci anak dua muda-mudi itu. Pokoknya saling ngatain, saling mencaci, saling maki. Gitu. Ternyata gedenya jadi suaminya. Nah, itu nggak tahu teka-teki. Maka ada sebuah hadis itu kalau nggak sebuah asar ya sebuah hadis itu yang mengatakan. Jadi ketika kita cinta kepada sesuatu, cintailah sekedarnya, ala kadarnya. Ketika kita benci kepada sesuatu, bencilah seala kadarnya, karena bisa mungkin nanti akan jadi temanmu musuh itu ya. Baik, jadi kembali kepada dari niat. Ketika kita memang niatnya bercanda, menyembunyi sepeda pokoknya niatnya bercanda, ya udah kita harus tahu, ya. Tapi kalau yang diajak bercanda itu ternyata nggak bisa, ya udah risiko, ya kan? Berarti risiko yang ngawalin itu, ya, begitu. Maka inilah pentingnya. Kadang bercanda itu menyinggung perasaan orang lain tanpa sengaja, itu udah pasti, sering gitu loh. Kadang kita ngomong aja, kayaknya sih nggak apa-apa, tapi orang bisa tersinggung itu nggak tahu. Makanya ketika kita sering berjabat tangan, itulah tujuannya. Ketemu sesama muslim, nggak ada dosa, nggak ada apa, jabat tangan. Inilah biar kita nggak ada selek, nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa nggak ada rasa benci di antara kita yang kita pendam, itu nggak ada. Dikit-dikit salaman, assalamualaikum, ketemu assalamualaikum. Ini yang untuk menghilangkan dosa-dosa yang tak sengaja itu. Ya, kalau kita tahu di dalam salah satu kitab itu ya dijelaskan, menyinggung perasaan sesama muslim itu dosanya seperti merobohkan Ka'bah loh. Itu udah sering saya sampaikan ya. Besar banget ya itu dosanya. Nah, itu apalagi disengaja gitu loh. Jadi harus hati-hati kita sesama saudara kita seiman ya. Jadi harus hati-hati. Mulut itu memang kadang-kadang kayak ini nggak menyinggung, tapi menurut orang bisa nggak enak, maka harus hati-hati. Itu ya. Baik. Orang gila anak kecil ya. Tapi ini kalau seandainya ada kejadian anak kecil melihat umpamanya penjina atau copet dia. Copet. Pencurian. Jadi copet ini pada melihat. Tapi ada lagi orang dewasa melihat juga. Nah ini kadang-kadang kalau anak kecil itu polos, ya kan? Dia memang benar melihat, tapi kalau dewasa kan bisa terbalik ke belakang. Iya. Nah ini gimana sih? Apakah ini dipegang dan mana ini? Karena kalau anak kecil itu dia adanya. Iya. Memang begitu dia melihat. Iya, betul. Jadi syarat seorang saksi, seorang pengakuan seseorang pengakuan ya, salah satu pengakuan manusia atau saksi ini kalau jatuhnya ke anak kecil yang belum balik. Tadi kan ada syaratnya harus balik dulu. Ini belum balik. Kalau belum balik sekitar umur
ya sekitar kelas 1, 2 sampai 3 itu masih belum balik. Ya kalau laki-laki kan SMP baru balik. Gitu. Pokoknya intinya belum balik, dia ngakuin lihat itu copetnya ini. Umpamanya saya saksinya. Itu tetap nggak bisa dibuat pedoman, nggak bisa dibuat untuk jadi landasan. Ya, nggak bisa, itu belum balik. Sama, secara syariatnya seperti itu, secara hukumnya, secara ilmunya memang seperti itu. Sama kayak ada hadis ya. Hadis ini sahih, bener sahih, tapi ada riwayatnya anak-anak. Jadi ada seorang guru ini memang mukasyafah, dibuka mata batinnya untuk langsung melihat alam gaib. Bawaan siksa kubur dilihat. Nah, punya salah satu itu masih kecil, karena masih kecil belum balik. Belum balik. Nah, ada anak yang belum balik, kan terlihat tuh mata batinnya, terlihat siksa kubur. Nah, ketika lewat makam itu, anak kecil itu terlihat ibunya itu disiksa. Ibunya disiksa, kasihan nangis. Akhirnya dia ngadu ke gurunya. Gimana guru caranya? Ibu saya tiap hari saya lewat situ kesiksa. Saya kasihan. Ya udah, sama gurunya yang juga mukasyafah itu akhirnya digini. Ya udah, amalan saya yang namanya zikir fida ini salah satu sejarah zikir fida. Amal saya zikir fida yang bacaan la ilaha illallah ini ya, yang 70. Kalau fida akbar itu 100 kali, 1000, 10.000 ya. Jadi kalau 70.000 ya, 70, kalau 100.000 ya betul, 100.000 kul wallahu ahad itu akbar. Kalau 70.000 la ilaha illallah itu sugro gitu. Nah, itu amalannya guru itu dihadiahkan ke ibunya. Ya, dihadiahkan ke ibunya. Kemudian di suatu saat lewat situ lagi sudah gak disiksa karena sudah dapat hadiah amalan dari gurunya itu. Nah, ini sebuah asar, bahkan ini ada keterangan, ada yang mengatakan ini sebuah hadis. Nah, cerita ini, hadis ini, kejadian ini tidak diterima karena apa? Yang meriwayatkan anak kecil. Secara hukum nggak bisa. Secara ilmu hadis nggak bisa anak kecil yang meriwayatkan hadis. Padahal anak kecil ini kemungkinan bohong itu kecil, padahal seharusnya begitu, ya kan? Tapi nggak bisa secara ilmu itu. Umumnya anak kecil itu ya ngomongnya begitu, umumnya. Ya kan, nggak tahu lah tentang ini bener apa enggak. Oh ini namanya anak kecil, ya namanya anak kecil. Pak, ya omong anak kecil emang lugu, umumnya kayak lugu, apa yang dilihat ya itu dikatakan begitu loh. Tapi memang secara ilmunya nggak boleh itu menjadikan saksi karena belum balik. Ya, berarti kalau memang yang hanya melihat itu anak kecil, kejadian copet itu, pencurian itu yang melihat anak kecil yang belum balik, maka nggak bisa buat landasan. Walaupun itu pencurinya nggak bisa langsung kita hukumin, nggak bisa ya, langsung kita hukumi nggak bisa, kecuali ada salah satu yang melihat, dikuatkan orang yang dewasa yang udah melihat. Nah itu nggak apa-apa ya. Kita intinya cari bukti lain atau saksi lain. Jangan hanya anak kecil itu menunjuk dia copetnya, dia pencurinya, terus kita langsung jatuhi hukuman. Nah ini yang nggak boleh. Emang hukumnya seperti itu, gitu loh. Ya. Baik. Tadi pengakuan dan kesaksian. Iya. Pengakuan itu kan misalnya ngakuin. Saya mengaku. Iya, ngaku. Dia melakukan saksi. Jadi dari sini kita ada berapa balik berapa Pilihan. Iya. Itu sebagai orang yang mengaku orang yang pertama. Iya. Dari segi bahasa besar. Tapi kalau saksi orang yang kedua. Jadi yang saya pertanyakan kembali ke pertanyaan Pak Rahmat, memang jawabannya ini seperti ini.
saksi anak kecil itu, dia sebagai saksi. Ya, sebagai saksi anak kecil. Ya. Saya mengakui. Ya. Tapi karena saya, misalnya orang nggak tahu saya maling, bisa saya cari lagi karena Allah yang tahu saya maling. Ya. Itu balik neraka dan dunia. Ah. Tapi sebagai saksi, bagi Bang Julius ya saya maling, tapi Bang Julius memberikan bahwa apakah bisa diambil kategori Jatuh hukuman gitu. hukuman saya? Bisa nggak Ustaz? Ya. Baik, baik. Ya, ya, ya. Oke, baik. Jadi gini, kalau saya tangkap pertanyaan begini, ini si A nih ya, si A mengakui ya, ngakuin ya, kalau saya nggak nyuri, umpamanya gitu ya. Kalau saya, tapi si B ngelihat, gitu ya, ya kan? Si B-nya ngelihat dia nyuri. Nah, apakah itu bisa dijatuhin hukuman? Nah, kalau si B ini memenuhi syarat sebagai saksi, ya, sebagai saksi, jatuh hukumannya. Itu ya. Dan kalau si B ini memenuhi syarat, udah dewasa, udah balik, ya, akalnya normal, ya, dia nggak ada paksaan, udah dipilih emang dengan kemauan sendiri, nggak ada paksaan dia untuk dijadikan saksi, ya, itu, maka jatuh. Itu sebuah hukuman, karena ada saksinya. Begitu. Nah, maka kalau kita bahas secara perinci, secara jauh lagi, saksi itu sebenarnya nggak harus orang satu, nggak bisa kita terima saksi orang satu, ya, minimal saksi itu 2 orang, itu. Apalagi saksi tentang perzinaan, ada itu nanti sarahnya, ya, ada sarahnya. Kalau perzinaan itu nggak hanya orang satu aja, maka ada beberapa orang. Ini karena apa, hukumannya kan berat. Jangan hanya nggak gara-gara orang satu ini dijatuhi hukuman benar. Siapa tahu dia ada tekanan disuruh jadiin saksi ya. Kalau 2 orang ini masih kemungkinan untuk kebenaran itu mungkin ya. Jadi kebenarannya itu bisa 90% benar lah kalau memang 2 orang saksi. Kalau 1 orang saksi, nah ini masih mikir-mikir gitu loh sebenarnya. Itu masalah saksi ya. Nah, kalau pengakuan, nah ini beda. Kalau udah pengakuan, ini bedanya sama saksi. Kalau udah pengakuan berarti dirinya tuh mengakuin, saya telah mencuri. Ya, ditanya kamu benar kamu mencuri? Benar, saya mencuri. Sudah, saya pingin tobat, saya nyuri. Udah hukum aja. Nah, itu udah pengakuan berarti. Nah, ketika ditanya benar kamu mencuri? Oh ya, nggak jadi, saya cabut. Nah, itu boleh. Ya, secara hukum syariatnya. Tapi secara hukum ininya nggak tahu. Kalau sudah ngaku, udah nggak bisa dicabut lagi. Makanya kantor polisi saya mencuri pak, umpamanya begitu. Dalam beberapa detik kalau ngelihat penjaranya ngeri, nggak jadi pak, saya nggak jadi mencuri. Nah itu kan nggak bisa kalau udah ngaku nyuri gitu. Nah ini berbahaya. Tapi kalau urusan syariat, ya ketika pengakuan dirinya sendiri, ya saya telah mencuri, ngaku, terus dicabut lagi, ya itu nggak apa-apa, itu secara syariatnya. Berarti kalau pemerintahnya nggak tahu, secara hukum negaranya saya nggak tahu. Ya kalau sudah ngakuin kantor polisi saya mencuri pak, begitu mau dimasukin sel, orangnya galak-galak, saya nggak jadi mencuri pak, saya nggak mencuri kok, saya bohong tadi. Nah itu kan nggak bisa nanti, karena sudah awalnya ngaku nyuri. Ya, nah pada intinya tadi permasalahan yang dipertanyakan tadi, jadi yang pertama si A itu nggak ngakuin kalau dia nyuri, tapi ada saksinya. Nah, dia dulu saksinya sudah memenuhi syarat apa belum? Kalau sudah memenuhi syarat, baru bisa dijatuhi hukuman. Itu intinya. Dah. Ada lagi? Cukup ya? Ya, masih satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya agak bingung tentang pengakuan ini, terutama yang berhubungan dengan pengakuan yang secara hukum syariah. Maksudnya berarti artinya itu kan pengakuan kita terhadap Allah. Iya, pengakuan kita kepada Allah. Kalau kita misalnya sudah melakukan perbuatan di mana orang perbuatan dosa, mungkin pencurian, nggak ada orang yang tahu, ya kan? Terus kita melakukan pengakuan terhadap Allah, tinggal kita ya. Ya. Ya Allah.
hamba mohon maaf, hamba melakukan kesalahan, tapi hamba mencuri misalnya, dan mencuri apa barang siapa gitu. Bagaimana kalau pengakuan itu bisa dianulir atau kita batalkan, padahal sesungguhnya Allah sendiri tahu. Sepengetahuan kita, Allah sudah tahu bahwa saya mencuri tanpa saya ngaku. Iya. Di sini yang akan saya tanyakan hukumnya, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Saya sudah mengaku mencuri, padahal saya benar-benar mencuri, lalu kita anulir. Artinya, apakah itu kita bilang dosa, tidak dapat dosa dari Allah, atau tetap dosa? Kan gitu, dosa. Oke. Nah, masalahnya kan nggak mungkin dianulir, Allah nggak tahu soalnya. Iya, betul. Iya. Dapat hukuman dari Allah. Iya. Jadi gini. Ya, baik. Ya. Jadi pengakuan yang mana berhubungan dengan hakullah. Jadi pengakuan yang berhubungan dengan Allah. Ya. Ketika kita sudah mengaku bahwa kita mencuri, ya. Kalau kita mau ngaku, mau nggak ngaku, kalau itu kebenarannya Allah Maha tahu. Itu loh ya. Tanpa harus ngaku, Allah Maha tahu, dan nggak usah dicabut, nggak usah dianulir lagi, udah. Allah Maha tahu kita kebenarannya nyuri apa enggak. Ini yang dimaksud, yang bisa dicabut itu ya, yang bisa dicabut ini hukuman antara manusia, maksudnya hukum di dunia, ya, hukum di dunia ini nggak jadi jatuh karena pengakuan kita cabut, ya, ini, jadi hukum yang diterapkan, had yang diterapkan di dunia, kalau mencuri kan potong tangan tuh, ya, hadnya kan potong tangan. Nah, dia ngaku di hadapan orang, saya telah mencuri. Ya, saya telah mencuri. Dia mencuri benar. Tapi lihat apa ya? Lihat pisaunya, lihat goloknya begitu tajam, mau dipotong tangan umpamanya. Saya enggak, tadi bohong saya. Saya bohong, saya cabut pengakuan saya. Nah, itu boleh. Karena enggak ada saksi. Paham ya? Nih, kita ada orang nih datang karena dia merasa mencuri, dia mencuri, datang, dia mau insaf, tobat, mau mengakui kesalahannya dan mau dihukum. Tapi gak ada yang melihat kalau dia mencuri, hanya Allah yang melihat. Nih ya, datang ke qadhi, ke hakim agar diputuskan hukumannya. Saya udah mencuri, Pak Hakim, udah mencuri nih. Saya mencuri, tapi gak ada saksi, gak ada yang melihat. Nah, ketika mau dijatuhi hukuman dia takut. Akhirnya pengakuannya dicabut, ya. Nah, maka hakim nggak boleh memutuskan itu diberikan hukuman, nggak boleh. Dia udah cabut, biar dia sama Allah. Ya udah, itu serahkan Allah. Nah, dunia ini, hukum dunia ini, kalau memang udah ada saksi, baru dijatuhi hukuman. Paham ya? Itu Pak. Jadi, yang maksudnya itu hukumnya itu dicabut atau dianulir lagi, ya pengakuannya itu yang hubungannya dengan Allah yang hubungannya untuk apa ya, untuk menjatuhi hukuman di dunia. Tapi kalau menjatuhi hukuman di akhirat, mau diakui nggak diakui, kalau memang dia melakukan, pasti akan dia diadili sama Allah, nggak akan luput pokoknya. Allah Maha melihat, gitu loh. Jadi kalau sama hubungannya, maksudnya hubungan dengan Allah ini, maksudnya hubungan dengan Allah, orang itu nggak ada yang melihat gitu loh Pak. Nggak ada yang melihat sama sekali akan perbuatannya. Berarti kan hubungannya dengan Allah doang. Ya, nah kalau pengakuannya seperti itu, maka itu pengakuannya hanya hubungannya dengan Allah. Dia pingin mendapat hukuman di dunia, nih, pingin mendapat hukuman di dunia, maka dia datang ke hakim. Ya Allah, saya tobat, pokoknya saya pingin dosa saya hilang ini, ya. Di dunia ini biar saya nggak kena dosa, udah saya datang ke hakim mengakui atas perbuatannya. Ternyata dia nggak jadi, dicabut, maka itu sah hukumnya. Kalau hakimnya tahu hukum syariat, hukum fikihnya, maka jangan jatuhi hukuman. Kalau memang ya itu hubungannya dengan manusia, maka nggak boleh dicabut lagi. Ya, saya telah melihat si A itu zina. Nggak jadi, itu nggak boleh, karena sudah menyaksikan, udah menjadi saksi bahwa si A itu berzina, maka harus dipegang, itu nggak boleh dicabut lagi, ya. Maka kita harus rela dan siap untuk dijadikan saksi bahwa si A ini berzina.
Itu loh, paham ya? Itu hubungannya dengan hakul adam. Ya. Nanti kalau dicabut, yang dirugikan orang yang telah berbuat zina, maksudnya orang yang umpamanya dia diperkosa, umpamanya yang dirugikan kan orang yang ini. Nanti hukumannya jadi nggak jadi karena dicabut pengakuan kita, kesaksian kita dicabut. Nah, ini hubungannya dengan hakul adam. Paham nggak ini? Paham ya, Pak? Gimana? Gitu nggak maksudnya? Bagaimana gini Pak? Bagaimana kalau pengakuan kita seseorang yang mendengar pengakuan kita, artinya kan ini pengakuan kita terhadap Allah dan ada orang yang mendengarkan itu. Berarti kan ya. Artinya ini adalah pengakuan kita terhadap ya sebenarnya sesama. Ya sesama. Nah, kalau nanti yang mendengar itu akhirnya mereka mempermasalahkan itu juga jadi delik aduan masalahnya Ustaz. Gitu kan? Akhirnya tidak ada di antara kita. Iya, kan gini, kan kita ngaku di hadapan orang ya. Iya kan? Maksudnya kita ngaku di hadapan orang. Nah, orang ini akhirnya mempermasalahkan. Padahal dia nggak punya bukti, dia hanya ngaku aja. Mana buktinya? Dia ngaku, udah Pak ngaku. Saya itu pernah mencuri. Saya itu saya waktu muda saya itu nyopet berkali-kali, nyuri berkali-kali. Yang dengar kan tahu berarti ya, harusnya kena hukuman. Tapi kan nggak ada bukti, nggak ada saksi. Dia hanya ngaku aja, nggak ada saksi. Maka nggak bisa dijatuhin hukuman. Terkecuali udah hukum saya ngaku, hukum nggak apa-apa. Nah itu udah, berarti bisa dijatuhin hukuman itu. Dia ngaku, ya paham nggak? Ya kalau dia mau dijatuhi hukuman boleh. Makanya ketika saya pernah nyuri dulu waktu muda, ya langsung ya udah saya potong aja tangannya. Jangan, nah, itu nggak ada bukti, makanya nggak ada bukti. Terkecuali ya udah nggak apa-apa, potong aja. Saya pernah mencuri. Laksanakan hukum syariat Islam, udah saya rela gitu. Nah itu nggak apa-apa kalau memang pencurinya sudah ngakuin seperti itu. Jadi kalau pencurinya sudah mengakui seperti itu dan rela dihukum, orang yang dengar kita nggak sengaja ngobrol-ngobrol ngakuin perbuatan kita telah mencuri, maka dijadikan pedoman sama yang pendengaran itu. Ayo kita laksanakan hukum Islam. Kamu telah mencuri, nih saya potong. Jangan gitu. Kalau dia rela ya potong aja kalau mau. Ya kan? Kadang-kadang kan kita nggak sengaja nih ngobrol-ngobrol cerita masa muda, saya dulu pernah mencuri mangga, saya dulu pernah mencuri ini. Nah, untuk dijatuhi had itu berapa, kadarnya itu berapa? Kalau hanya mangga, masa ya harus dipotong, ya kan? Kadar kan ada, harus ukuran berapa? Yang dicuri itu ukurannya berapa dulu baru dipotong tangan. Nah, gitu kan ada prosesnya, ya. Kecuali mungkin saya dulu masih muda, pekerjaan saya perampok bank umpamanya. Ngakuin seperti itu, tapi belum ada bukti ngakuin. Nah yang dengar, ayo kita bawa ke kantor polisi, kita jatuh. Kalau nggak kantor polisi ya kita hukum secara syariat Islam, kita potong. Kalau zina ya kita rajam umpamanya begitu. Ternyata dia nggak mau, takut. Saya cabut, nggak jadi. Nah itu masih bisa dicabut karena itu hanya hubungannya dengan Allah. Kita nggak punya saksi. Gitu ya. Ya nanti kalau nggak paham kita obrolin sambil ngopi sambil nyantai ya. Baik, kita tutup. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat dunia akhirat dan kita mendapat keberkahan dari Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamdan yu'afina wa yukafi mazida. Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limashayikhina وسائر الحقوق واجبات على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين ولمن ظلمنا وانشأنا عليه ولمن حبنا وسنا علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا خير كلامنا من الدنيا إلى أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.